Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atmamedi Firdausi dari kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Yaitu yang pertama, latar belakang. Pada zaman sekarang, apalagi di waktu pandemi COVID-19 ini, masyarakat enggan untuk berolahraga. Apalagi sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih, mudahnya mengakses internet dan juga menjelajahi dunia hanya dengan satu sentuhan jari saja, meski tidak pergi keluar rumah. Kurangnya masyarakat untuk melakukan aktivitas gerak mengakibatkan obesitas dalam tubuh yang meningkat karena tidak terjadi pembakaran setelah menyantap makan, dan lemak yang seharusnya dibakar tetapi tidak terjadi pembakaran. Lemak akan berakhir dan menimbun di dalam perut. Kemudian, dengan begitu, solusi untuk menghindari obesitas atau badan yang gemuk yang berlebihan adalah dengan cara berolahraga atau melakukan workout selama 30-60 menit saja dalam rumah atau selama satu hari. Berolahraga kurang berlebihan juga kurang baik, maka harus dibuatkan jadwal untuk latihan agar tidak terjadi penimbunan lemak dan berakhir dengan obesitas. Berolahraga tentu harus karena dan dapat membuat badan lebih segar asal tidak berlebihan, tetapi tetap diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Dengan begitu, asupan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh kita dan tidak terjadi penimbunan lemak yang banyak dari makanan yang kita makan. Kebutuhan makanan juga harus diperhatikan dan tidak asal makan saja. Waktu makan juga perlu agar kinerja lambung dapat bekerja dengan baik. Manfaatkan beraktivitas dan juga menjaga pola makan serta memperhatikan asupan makanan yang hendak dimakan. Yang pertama, membuat Anda merasa lebih bahagia. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, baik untuk otot dan tulang. Dan yang keempat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Serta yang kelima, memiliki banyak energi dan juga menambah berat badan. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Dengan demikian, beraktivitas dan menjaga pola makan serta memperhatikan asupan gizi yang sangat bermanfaat untuk berlangsungnya kehidupan kita, agar kita tetap sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Berikut merupakan dari latar belakang. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Zora, NIM 19 dari kelas 2019A. Baik, di sini saya akan memperhatikan teman workout pertama dan kedua, tugas dari yang diketuai oleh Ibu Firmansyah. Baik, yang pertama push up. Gerakan push up untuk program pertama yang berfungsi untuk menguatkan daerah bahu, tangan, dan otot perut. Yang kedua yaitu sit up. Seperti ini.
dilakukan 10 kali dalam 3 repetisi atau 3 seri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bima Firmansyah, NIM 190604643 dari kelas 2019A. Selanjutnya kita akan membahas materi backup. Backup merupakan gerakan untuk melatih otot perut dan otot punggung. Oke, cara melakukan backup ini kita posisinya telungkup, kemudian tangan ditaruh di belakang kepala. Lalu cara melakukan gerakannya diangkatkan punggungnya ke belakang hingga atas sehingga menarik otot perut dan otot punggung. Lakukanlah itu secara berulang-ulang, dan manfaat gerakan backup ini untuk melatih kebugaran jasmani, meningkatkan kesehatan, dan memperbagus perut dan serta punggung. Oke, selanjutnya kita akan masuki gerakan lari di tempat. Lari di tempat ini merupakan gerakan lari, namun lari ini berada di tempat, dan cara melakukannya itu kita berdiri tegak, kaki dirapatkan, kemudian angkat kaki rata-rata air atau 90 derajat, dan kemudian angkatlah kaki secara bergantian dan lakukanlah dengan gerakan cepat. Manfaat lari di tempat ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani juga, kemudian untuk meningkatkan kelenturan dan meningkatkan kelincahan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juvendi, kelas saya 2019A P0 NIM 19060464022. Di sini saya akan membahas kesehatan yang terjadi di masa pandemi saat ini. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan para manusia di dunia ini. Saat masa-masa seperti ini, sangatlah kita harus memperhatikan kesehatan diri kita masing-masing maupun keluarga yang ada di rumah. Baik masa pandemi, salah satu masa yang mungkin sangat berat dihadapi oleh manusia saat ini. Seseorang yang bekerja di luar rumah maupun siswa-siswa yang harus belajar di rumah untuk tetap menjalani proses belajar mengajar. Saat ini, masa pandemi sudah setahun lebih berada di Indonesia. Saat ini, kita tetap menjaga kesehatan dengan menjalani protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Setiap orang harus menjalani 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Pada hari ini saya akan membahas atau memberikan contoh gambar seseorang yang selalu menjaga protokol kesehatannya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik di rumah maupun di luar rumah. Anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan baik di sekolah maupun di rumah. Seseorang melakukan aktivitasnya seperti mau bekerja ke kantor, tetap memakai masker dan menjaga jarak di antara orang satu dengan orang lainnya. Tetap mencuci tangan setiap 10 menit sampai 20 menit sekali dengan air yang mengalir. Di masa ini kita dituntut untuk menjaga kesehatan. Dengan hal tersebut agar terhindar dari virus yang sekarang melanda, yaitu COVID-19. Dengan menjalankan hal tersebut, pemerintah juga memberikan poster-poster tentang bagaimana cara memakai masker yang benar, mencuci tangan yang baik, dan memberikan pengertian tentang menjaga jarak antara orang satu dengan orang lainnya. Tidak kalah dengan pemerintah, masyarakat di desa maupun di kabupaten memberikan suatu gambar atau yang biasa diberikan poster di dinding tembok untuk masyarakat yang ada di desa tahu bagaimana cara menjaga protokol kesehatan. Mungkin ini gambar-gambar yang bisa saya kasih untuk penyuluhan atau sebagai bahan untuk memberitahu bahwa menjaga protokol kesehatan itu penting bagi kesehatan kita. Mungkin ini cara-caranya atau ini gambar-gambarnya. Let's go.
Mungkin gambar itu saja yang dapat saya sampaikan. Di gambar tersebut juga memberitahu jika ada orang yang melanggar seperti tidak memakai masker, mereka akan mendapatkan hukuman yang dapat merugikan mereka sendiri, seperti membayar denda, disuruh menyapu di jalanan, bisa juga dengan latihan fisik seperti push up dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar para masyarakat mengetahui betapa pentingnya protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi ini. Jika imun Anda kuat karena masih muda dan masih menjalankan aktivitas fisik seperti olahraga, namun Anda tidak mengetahui jika virus itu terkena di lingkungan rumah Anda, karena di rumah Anda tidak bisa menjalankan aktivitas olahraga seperti lari dan lain-lain. Apalagi jika di rumah Anda sudah ada yang berumur tua atau sudah berada di usia-usia yang tua. Dan ini juga dilakukan agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay healthy dan tetap stay home. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniti Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis makanan sehat yang pertama yaitu sayur-sayuran. Manfaat sayur-sayuran untuk mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, dan yang ketiga mencegah penyakit jantung dan kanker. Jenis makanan sehat yang kedua yaitu buah-buahan. Manfaat buah-buahan yaitu mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Jenis makanan yang ketiga yaitu daging dan telur. Daging dan telur mempunyai manfaat yaitu menjaga pertumbuhan, metabolisme energi, perkembangan sel darah merah. Jenis makanan sehat yang keempat yaitu biji-bijian. Biji-bijian juga berfungsi sebagai sumber serat yang baik bagi tubuh karena mengandung lemak tak jenuh, mineral, antioksidan, serta vitamin lainnya. Jenis makanan sehat yang kelima yaitu ikan dan hewan laut. Manfaat ikan dan hewan laut bagi tubuh yaitu menjaga fungsi dan kesehatan otak, mendukung kesehatan tulang, baik untuk penderita gangguan tiroid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Arroza dari kelas 2019A. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bahaya merokok. Untuk yang pertama, pengertian rokok, yaitu rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung dengan sebesar kelingking dan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok yaitu merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Untuk sejarahnya, merokok pertama kali dilakukan oleh suku bangsa Indian di Amerika. Merokok oleh bangsa Indian dilakukan untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Selanjutnya, pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa ikut mencoba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kebiasaan merokok kemudian mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa.
Akan tetapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual. Di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan. Sampai akhirnya pada abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. Untuk bahan-bahan rokok sendiri yang sangat berbahaya kandungannya yaitu bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkan kanker. Berikut ini adalah sebagian dari contoh-contohnya, yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, DDT, aseton, formaldehid, kadmium, arsenik, amonia, polonium, dan lain-lainnya. Untuk penyakit yang ditimbulkan akibat merokok, yang pertama, kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu kerusakan paru-paru. Yang kedua, kerusakan jantung. Yang ketiga, kanker. Yang selanjutnya, katarak dan penyakit-penyakit lainnya seperti gangguan kehamilan atau janin juga bisa disebabkan oleh rokok. Untuk cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya, yaitu yang pertama, pengalihan aktivitas. Untuk pengalihan aktivitas sendiri dapat dilakukan dengan menjalani aktivitas yang positif untuk mengganti aktivitas seperti merokok. Dengan mengganti aktivitas seperti hal-hal yang positif, contoh membaca buku atau mendengarkan radio atau yang lainnya. Untuk yang kedua, konsumsi makanan dengan menu seimbang. Untuk makanan sendiri jelas menggunakan pola yang teratur. Yang ketiga, menunda secara perlahan. Karena merokok sendiri tidak bisa jika langsung menghentikannya. Jelas menggunakan panduan atau dapat berkonsultasi ke medis untuk penundaan merokok sendiri. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur. Untuk berolahraga sendiri sangat penting bagi kesehatan tubuh. Maka untuk agar perokok atau seseorang yang merokok selalu mendapatkan kebugaran tubuh yang baik, selalu melakukan olahraga dengan secara teratur. Terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan tentang bahaya merokok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Arifin, NIM 19060444019. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis narkotika itu ada tanaman papaver, opium mentah, opium masak atau candu, cicing-cicingko, ada opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja, garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dari sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.
Selanjutnya, psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Berikut adalah zat-zat yang termasuk dalam psikotropika, antara lain ada sedatin atau pil KB, rohypnol, magadon, valium, mandrax, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, metilfenidat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, LSD atau lysergic synthetic diethylamide, dan lain-lain. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Adapun bahan-bahan adiktif itu terdiri dari alkohol yang mengandung etil etanol, inhalen atau sniffing atau bahan pelarut, berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap. Contohnya ada lem atau perkat, aseton, ether, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak penyalahgunaan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkoba pada setiap individu tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, juga kepribadian pengguna, serta situasi dan kondisi pengguna pada saat menggunakan obat-obatan tersebut. Dampak ketergantungan atau kecanduan narkoba pada setiap individu dapat terlihat dari kondisi fisiknya, psikis, juga lingkungannya. Dampak fisik dapat diketahui dengan timbulnya, biasanya timbul gejala sakit kepala, mual-mual, susah tidur, ataupun tidak nafsu makan. Dampak terhadap psikisnya antara lain memberikan rasa yang melambung tinggi dan memberikan rasa bahagia, juga membuat pengguna sangat percaya diri. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan, biasanya pengguna dapat diasingkan dalam masyarakat dan susah dalam bergaul di masyarakat dan tidak punya banyak teman. Dampak penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi prestasinya di sekolah. Akibatnya prestasi menjadi merosot, hubungan kekeluargaan memburuk, sehingga mengakibatkan perkelahian dan anarkisme. Juga penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas saat menyetir setelah menggunakan narkoba. Pengguna narkoba baik dalam taraf coba-coba maupun sudah pada ketergantungan merupakan manifesti gangguan jiwa dalam bentuk penyimpangan perilaku dari norma-norma umum yang berlaku. Oke, selanjutnya ada cara bagaimana menanggulangi narkoba. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua, melakukan detoksasi, yaitu bertujuan untuk membiasakan pengguna dengan 100% harus berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Yang ketiga, ada stabilisasi, yaitu bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang keempat, ada pengelolaan aktivitas. Biasanya setelah rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normalnya. Pengelolaan aktivitas dilakukan dengan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar dapat mengawasi aktivitas mantan pecandu tersebut. Baik, mungkin itu saja beberapa informasi mengenai narkoba yang bisa saya sampaikan. Semoga beberapa informasi tersebut dapat mengedukasi para penonton agar takut akan narkoba. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.